Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pribadi Setianto mewakili tim kami menyampaikan materi statistika ekonomi dan bisnis untuk topik ukuran sentral dan persebaran. Sajian dalam bentuk tabel dan charts yang kita bahas sebelumnya mempunyai keterbatasan karena tidak dapat digunakan secara efektif untuk memperbandingkan dua atau lebih variabel. Perbandingan itu dimungkinkan melalui atribut-atribut sentral atau atribut lokasi dan atribut persebaran dari datanya. Materinya akan disajikan dalam 4 bagian video. 2 bagian pertama untuk ukuran-ukuran sentral atau lokasi dan 2 bagian berikutnya untuk ukuran-ukuran persebaran. Mari kita lihat dahulu cakupan pembahasannya. Inilah cakupannya. Untuk ukuran sentral atau lokasi akan ada mode atau modus, kemudian median, dilanjutkan dengan rata-rata hitung. Selanjutnya yang mirip dengan itu yaitu rata-rata tertimbang, dan terakhir adalah rata-rata ukur. Sedangkan pembahasan ukuran-ukuran persebaran terdiri dari yang pertama adalah jangkauan atau range, kemudian jangkauan antar kuartil atau interquartile range yang disingkat sebagai IQR. Selanjutnya ada rata-rata deviasi absolut atau mean of absolute deviation yang disingkat dengan MAD. Berikutnya adalah variance dan deviasi standar. Dan terakhir adalah coefficient of variation. Mari kita bahas satu persatu. Ukuran sentral atau posisi disebut ukuran sentral karena menunjukkan kecenderungan penggerombolan datanya. Namun juga disebut sebagai ukuran posisi karena nilainya mencerminkan posisi dari distribusinya. Yang pertama adalah modus atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan mode, yang sering diucapkan sebagai mode oleh orang Indonesia, seperti pada mode pakaian atau mode potongan rambut. Besaran ini disimbolkan dengan MO, merupakan nilai yang paling sering, agar diperhatikan bahwa mungkin saja sebuah himpunan data tidak mempunyai modus karena setiap observasi hanya muncul satu kali. Atau sebaliknya, kita bisa menghadapi distribusi sebagai bimodal atau bahkan multimodal bila distribusinya mempunyai modus lebih dari satu. Karena hanya menghitung frekuensi kejadian, maka skala ukur datanya bisa mulai dari nominal. Jadi seluruh skala ukur data dapat dihitung modusnya. Berikut beberapa contoh situasinya. Untuk X yang demikian ini, maka modusnya adalah 3, karena nilai 3 muncul lebih sering dari nilai yang lain. Apa artinya modusnya sebesar 3? Tidak ada artinya kecuali diperbandingkan dengan rujukan atau referensi tertentu. Untuk X yang demikian ini, maka modusnya tidak ada, karena semua nilai hanya muncul sekali. Untuk X yang demikian, maka modusnya adalah 2 dan 4. Jangan dibuat rata-ratanya menjadi sama dengan 3, karena 3 bukan yang muncul paling banyak. Untuk X yang demikian, maka kita mempunyai situasi multimodal, karena modusnya lebih dari 2. Kita lanjutkan dengan ukuran lokasi yang lain. Ukuran sentral berikutnya adalah median, disimbolkan dengan MD atau X tilde, merupakan nilai dari yang posisinya di pertengahan data yang terurut. Dengan posisinya itu, maka median membagi distribusi menjadi 2 bagian sama banyak. Dengan definisinya sebagai pertengahan data yang terurut, maka median mensyaratkan skala ukur yang dapat dihitung minimal adalah ordinal, karena skala ini mempunyai urutan. Perannya yang dapat membagi distribusi menjadi 2 bagian sama banyak itu dapat diilustrasikan dengan gambar berikut ini, dengan nilai-nilai minimal, maksimal, dan median sebagai yang terlihat itu. Dengan posisi itu, maka kita mempunyai formula untuk posisi median adalah pada urutan ke N plus 1 dibagi 2. Konsep median sebagai nilai pada posisi tengah itu selanjutnya berkembang menjadi besaran yang dalam bahasa Inggris
bernama quartile atau kita terjemahkan menjadi kuartil. Digunakan simbol Q untuk besaran ini. Dikonsepkan bahwa kuartil-kuartil yang ada membagi distribusi menjadi 4 bagian sama banyak. Sehingga kita mempunyai kuartil 1 atau Q1 untuk 25% pertama, kemudian kuartil kedua atau median, dan selanjutnya ada kuartil ketiga atau Q3. Itu sebabnya dalam simbolnya digunakan QK dengan K sebesar 1 atau 3. Kita tidak menyebut Q2 untuk median. Sifatnya yang membagi distribusi menjadi 4 bagian sama banyak dapat diilustrasikan demikian ini. Dengan dasar itu, maka kita mempunyai formula untuk posisi kuartil ke K adalah urutan yang ke K dikalikan N plus 1 dibagi 4. Dengan K sebesar 1 untuk kuartil pertama dan K sebesar 3 untuk kuartil yang ketiga. Kita lanjutkan pada lembar berikutnya. Masih pengembangan dari median. Untuk itu disajikan dahulu formula posisi dari dua besaran tadi, median dan kuartil, yang demikian ini. Konsep median dikembangkan lebih lanjut lagi untuk menjadi percentile atau persentil dalam bahasa Indonesia. Berbagai persentil yang ada itu membagi distribusi menjadi 100 bagian sama banyak. Tentu persentil 50 adalah sama dengan median dan persentil 25 adalah sama dengan Q1. Dengan dasar itu, maka kita mempunyai formula untuk posisi persentil ke K adalah pada urutan ke K dikali N plus 1 dibagi 100. Penggunaan konsep ini misalnya untuk menetapkan batas terendah untuk top 10%, yang berarti bahwa di bawah nilai itu ada 90% observasi, sehingga batas terendah untuk top 10% adalah sebesar P90. Sebaliknya, batas tertinggi untuk lowest 15% berarti di bawah nilai itu ada 15%, sehingga itu adalah P15. Untuk menambah kejelasan logika contoh barusan, silahkan cermati gambar berikut ini. Kurva biru itu mirip ogive yang bersesuaian dengan 15% pada sumbu tegak adalah untuk 15% pertama dari distribusi. Demikian pula yang bersesuaian dengan 90% pada sumbu tegak adalah untuk 90% pertama dari distribusi. Dan di atasnya ada 10% banyaknya nilai. Sebelum membahas contoh, perhatikan konsistensi formula posisi ini. Kita dapat gunakan formula L untuk location atau lokasi masing-masing besaran tersebut. Demikian ini. Baik. Contoh-contoh akan disajikan pada video bagian 2. Silahkan menyaksikannya.